Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Umu Nova di channel kesayangan kita LDS TV dalam program Indahnya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai berbenah diri adalah cerminan dari muslim sejati. Nah, untuk mengkaji tema ini saya tidak sendiri karena telah hadir di studio bersama saya seorang ustazah. Beliau adalah Ustazah Jenny Jasmar. Beliau sendiri adalah founder dari Darul Quran Nuruz Zaini. Kita sapa dulu yuk ustazah kita. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ustazah segar sekali tampaknya ya. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan ustazah, membersamai ustazah. Ustazah, mengenai tema kita berbenah diri adalah cerminan dari muslim sejati. Melihat dari kalimat muslim sejati berarti identik dengan berbenah diri supaya jadi muslim sejati. Ya, berbenah diri itu sendiri apa sih ustazah kalau menurut kacamata sudut pandang Islam? Ya. Tafadhol ustazah. Baik Mbak Nova, jazakillah khairan kasiron. Ya, tema kita berbenah diri adalah cerminan muslim sejati. Berbenah itu artinya ya adalah menata atau mengatur ataupun memperbaiki sesuatu yang itu kurang pantas atau kurang layak atau kurang baiklah atau belum sempurna, belum pas gitu kan itu ya. Jadi berbenah itu kan memperbaiki. Nah, kita contohkan seperti ini, ketika kita membangun rumah gitu ya, untuk tempat tinggal kita, artinya kita itu harus menatanya sedemikian rupa supaya kita bisa nyaman tinggal di dalamnya kan, seperti itu. Nah, rumah itu apa saja atributnya kan, ada atap, pondasi ya, kemudian ada pilar-pilar, ada pintu, ada jendela dan perabotan rumah tangga. Nah, tapi yang terpenting di sini misal dalam pembangunan itu kan kita harus jendela, pintu itu kita buat kuat gitu ya supaya kita berada di dalamnya itu aman gitu kan. Tapi kalau misalkan jendela belum kita buat, belum sempurna, maka kita malam tidur itu kan khawatir, was-was gitu kan. Bisa aja angin malam masuk jadi penyakit, atau misalkan hewan-hewan bisa masuk, apakah ular ya, misalkan hewan-hewan liar ya yang itu tidak kita harapkan, ataupun bisa jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu berbenah ya, menata sesuatu yang tadinya kurang baik jadi baik gitu kan, yang tadinya rumahnya kurang kokoh jadi kokoh, dan banyak contoh-contoh yang lain ya, seperti itu. Nah, dalam Islam berbenah diri itu tidak hanya membenahi diri secara fisik, bukan. Jadi tidak hanya karena kita kurang dari sisi luarnya lah ya ustazah. Karena kita kurang cantik, misalkan hidungnya kurang mancung, kita benahin gitu kan, kita mancungkan. Atau misalkan matanya kurang belok, kita bikin belok gitu ya, atau alisnya kurang bagus gitu kita. Bukan hanya seperti itu, tapi berbenah diri dalam pandangan Islam itu secara keseluruhan, baik input maupun outputnya. Nah, ketika akidah Islam sudah tertancap, maka dia akan melahirkan akhlak yang baik gitu kan, seperti itu. Nah, inilah berbenah diri di dalam ajaran Islam, dalam pandangan Islam. Jadi berbenah diri untuk menjadikan diri kita lebih baik dari hari yang kemarin. Ya, hari ini untuk kita menjadi lebih bukan hanya dari sisi baik. Penampilan ya, dan artinya bukan hanya dari sisi fisik atau penampilannya saja, tapi dari sisi ruhiyah. Ya, dari sisi akidah juga ya, gitu. Kenapa? Karena kecantikan itu ya, itu hanya fisik saja, dan itu bukan urusan kita gitu loh. Ya, kalau misal memang secara fisik kita harus tampil bersih, rapi, ya betul. Tetapi secara yang ada di dalam ini, akidah kita, ya hubungan kita kepada Allah, itu kan, itu harus dibangun, harus dibentuk. Supaya apa? Supaya kita nanti akan menjadi muslim yang sejati. Itu tadi ustazah sampaikan bahwa kecantikan fisik itu bukan urusan kita. Benar ya berarti ustazah, karena itu sudah sunatullah, diberikan Allah bentuk yang proporsional, hidung seperti ini, mata seperti ini, pipi seperti ini, begitu ya. Yeah. Tapi kalau yang tadi berbenah dari yang psikis tadi, yang dari kolbu tadi, harus seperti yang ustazah sampaikan, itu harus diciptakan, dicari, mungkin dengan ilmu dan karena kita harus membentuk atau membangun kepribadian kita atau karakter kita sebagaimana umat muslim gitu ya. Nah, maka kita harus berbenah diri. Mungkin kemarin kita sudah, kan di dalam Islam itu ada 3 hubungan ya, ada hablum minallah, ada hablum minan naf, ada hablum minan nas. Ya, hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah, hablum minan naf itu hubungan kita kepada diri sendiri, sedangkan
dinamakan hablum minan nas, itu hubungan kita kepada masyarakat, kepada manusia yang lainnya gitu kan. Nah, hablum minallah mungkin kita sudah selesai ya Mbak Nova, kayak apa? Kayak sholat misalkan, zakat, kemudian puasa. zakat, puasa gitu Ibadah ya. haji gitu ya. Ibadah haji itu mungkin insya Allah kita semua sudah selesai gitu ya. Umat muslim melakukan itu karena tidak ada pelarangan untuk melakukan itu gitu ya. Nah, untuk hablum minan nas juga kayak makan, minum itu juga kan harus untuk apa, meraih ridha Allah kan, karena ada aturan-aturan, ada perintah dari Allah, kemudian ada larangan dari Allah. Nah, hablum minan nas seperti contohnya makan, minum, tidur ya, kemudian BAB atau berpakaian, itu kan hubungan kita yang itu harus kita lakukan terhadap diri kita. Bagaimana cara menjalankannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Minum misalkan, minum yang apa? Yang halal. Ya, yang halal. Kemudian apa lagi? Yang toyib gitu kan. Nah, kalau dia halal tapi tidak toyib kan tidak diperbolehkan. Beli misalkan satu merek trut yang pedes-pedes di, nah itu toyib, duitnya halal, tapi apa halal, duitnya itu halal tapi diminum nggak toyib. Gitu. Ya, Gitu nah maksudnya. itu, ya itu juga tidak boleh gitu kan. Terus kemudian kayak makan, ya kita makan juga harus makan yang sehat juga, yang halal, berpakaian juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasul kepada kita kan gitu. Jadi segala sesuatunya untuk menjadikan diri kita muslim sejati, yaitu tadi ketiga hubungan ini harus kita bangun. Tiga dimensi. Nah, ketiga dimensi selesai nih kita Ustazah. bangun. Hablum minallah, hablum minafsi itu udah selesai Ustazah Ya. sampaikan. Nah, tinggal hablum minanas nih Ustazah. Nah, kalau hablum minan nas ya itu hubungan kita kepada sesama ya, seperti apa, muamalah ya. Masya Allah. Ada banyak muamalah, ada kita dagang, ada kita berpendidikan ya, menuntut ilmu gitu kan. Kemudian ada lagi hubungan kita yang berinteraksi, ya, bergaul dan sebagainya. Nah, tetapi yang ingin saya bahas di sini, kita ini kan muslimah nih ya, sebagai seorang muslimah khususnya ya, sebagai seorang ibu yang memiliki anak, kita harus banyak membenahi diri. Yaitu tadi hablum minallah sudah bagus gitu ya. Tetapi karena kondisi saat ini seperti ini gitu ya, terkadang ada hal-hal yang sebenarnya itu menurut kita baik, tapi ternyata dalam agama itu kurang baik. Baik Ustazah. Tadi sudah selesai nih hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi, kemudian nanti hablum minannas. Karena hablum minannas tadi terkait dengan muamalah dan pembahasannya agak panjang, kita akan cut dulu karena kita mau ada jeda. Sebentar Ustazah. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap di channel ini karena kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa LDS TV masih bersama saya Umu Nova, tentunya di Indahnya Islam bersama Ustazah Jenny Jasmar. Pada materi berbenah diri adalah cerminan dari Muslim sejati. Nah Ustazah Jenny, ketika tadi sampai pada tiga dimensi tadi, ada hablum minallah, ada hablum minafsi, kemudian hablum minannas. Tadi sudah dibahas bahwa hablum minannas ini adalah dimensi pada antara manusia dengan manusia. Tentu saja banyak sekali ya, karena di dalam Al-Quran seperti yang sering disampaikan oleh para ustazah bahwa interaksi yang paling banyak itu justru manusia dengan manusia gitu. Betul. Nah itu kalau menurut Islam, kacamata Islam sendiri, yang hablum minannas itu bagaimana ustazah? Ya, nah kan muamalah itu banyak ya. Nah, tapi di sini kita akan membahas lebih skup kepada rumah tangga ya, supaya nggak terlalu panjang nanti akhirnya. Nah, hablum minannas itu kan hubungan kita kepada manusia. Ya, contoh kita dalam rumah tangga itu kepada suami, ya kepada siapa lagi, kepada anak-anak kan gitu. Nah, kejadian hari ini gitu ya, barusan semalam itu saya itu buka
TikTok apa ya, YouTube itu ya. Kalau untuk biasanya kalau mau ngisi itu buka dulu, cari fakta gitu ya untuk kita bahas. Nah, salah satu di antaranya itu ada melihat gitu ya, anak kecil umur 4 tahun 5 tahun itu nggak dikasih izin sama ibunya main HP. Jadi dia itu marah. Nah, marahnya itu biasanya ya, yang setahu saya gitu ya, anak kalau itu kan guling-guling gitu ya, marah gitu ya, terus nangis gitu kan. Ah, ini enggak, dia itu cari golok gitu ya, dia ambil golok kemudian ngancem ibunya. Anarkis sekali ya Ustazah. Padahal itu baru usia 4 tahun 5 tahun gitu ya. Artinya anak seumur itu kok sudah tahu gitu hal-hal yang kekerasan gitu, di luar jangkauan nalar pemikiran dia kan. Harusnya anak seumur itu kan lagi sedang bermain, mewarnai, gitu ya, mungkin main bongkar pasang puzzle. Ya, dia belum paham fungsi golok atau pisau itu untuk apa, kan belum paham. Nah, ini akibat apa? Akibat dapat dari informasi dari luar berupa tontonan-tontonan kan, atau permainan atau game yang sekarang luar biasa itu meracuni anak-anak kita, karena game-game itu Masya Allah luar biasa, audionya terganggu, visualnya terganggu ya. Jadi sudah audionya terganggu, visualnya terganggu, akidahnya pun ikut terganggu gitu. Kenapa? Karena sebelum ibu tadi itu melarang anaknya main HP karena dia punya uang supaya anaknya santai di rumah, dia pikir anaknya dengan dibelikan HP itu aman. Ternyata yang isinya itu luar biasa meracuni pemikiran anak-anak kita, sehingga terjadi seperti itu. Nah, di samping itu kita juga kurangnya penjagaan. Jadi portal untuk menghalangi informasi-informasi yang buruk untuk anak kita, yang tidak baik untuk anak kita itu kita tidak punya gitu, bahkan seperti itu Mbak Nova. Nah, inilah yang terjadi di dalam rumah tangga yang ada saat ini. Nah, maksud saya sebagai ibu rumah tangga, Muslim, ya? sebagai seorang muslimah, ayo kita kita benahi diri kita, tidak hanya hablum minallah saja. Tadi kan sholatnya udah bagus ya kan, untuk dirinya sendiri gitu kan, terus kemudian zakat dan sebagainya sudah bagus, tapi ini ada amanah yang Allah berikan kepada kita, seorang anak gitu ya, yang itu tidak hanya sebatas perhiasan bagi kita, tapi itu titipan gitu kan. Nah, ini anak ini adalah investasi kita nanti dunia dan akhirat. Betul, kan seperti itu. Berarti benar sekali bahwa membenahi diri itu dimulai dari skup yang paling terkecil ya Ustazah ya. Berarti dari keluarga, dari diri sendiri kemudian ke keluarga ya, kemudian betul. Baru kita bersosialisasi dengan orang-orang di luar keluarga. Begitu maksudnya ya, Ustazah, terkait dengan sampel yang Ustazah berikan ini dengan judul kita sini berbenah diri adalah kita membenahi lingkungan yang paling terdekat dengan kita. Begitu ya Ustazah? Ya betul. Kenapa? Karena Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu Allah menyatakan ya kepada kita, dan ini Allah di situ mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Bagi siapa? Linnas, bagi seluruh manusia. Jadi Allah itu mempredikatkan kita ini adalah umat yang terbaik. Ya, kenapa umat yang terbaik? Karena di situ ta'muruna bil ma'ruf, melakukan yang baik-baik. Kemudian apalagi watanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Kenapa itu semua dilakukan? Di sini ditambahin lagi wa tu'minuna billah, kata Allah. Kenapa? Karena kalian itu beriman kepadaku, kata Allah. Karena kita ini kuntum khairu ummatin, umat Islam ini adalah umat yang beriman kepada Allah, yang melakukan apa? Kebaikan, yang mencegah apa? Kemungkaran. Nah, kalau yang tadi contoh yang sudah kita sampaikan tadi itu kan bukannya mencegah kemungkaran, malah mengundang yang anak kita tadinya masih polos secara pemikiran, dia tidak paham gunanya golok itu untuk apa, tapi di usia yang masih sangat belia gitu ya, masih sangat kecil banget, dia sudah memahami itu. Nah, di sini jangan sampai akhirnya kita rugi. Kenapa? Karena Allah sendiri mempredikatkan kita adalah umat yang terbaik gitu ya, menjalankan yang ma'ruf, kemudian mencegah yang mungkar, dan kita itu beriman kepada Allah, kan seperti itu. Nah, ini Allah sendiri. Kemudian Islam itu juga ya tidak boleh menyelamatkan diri sendiri ya. Sholat tahajud benar sendiri, 5 waktu benar sendiri, itu kan untuk kita selamat. Tapi ada yang
anak yang dititipkan oleh Allah, dan ini harus kita didik, harus kita ajarkan, harus kita sampaikan juga gitu. Kenapa? Islam itu selamat dan juga ya selamu, menyelamatkan gitu loh. Selamat dan menyelamatkan. Selamat dan Artinya menyelamatkan. melalui setiap ilmu agama yang kita ampu gitu ya, itu bisa menyelamatkan diri kita dan orang-orang terdekat kita terutama gitu ya. Iya, Ustazah, betul ya. sekali. Dan bisa bermanfaat juga dengan untuk umat. Ya, betul sekali. Jadi artinya itu tadi hablum minallah sudah baik ya, maka jangan cukup sampai di situ gitu. Kita juga harus menyelamatkan yang lain. Nah, skup kecil tadi rumah tangga gitu kan, anak-anak kita gitu. Dimulainya justru dari situ. Dari Ustazah. situ. Berbenah dimulainya dari situ dahulu. Dari keluarga. Iya, Nah, betul kalau keluarga ini ya, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai muslimah, kita hanya menyelamatkan diri sendiri, ya bagaimana kita tahu ilmunya ya Ustazah ya. Iya. Jadi bagaimana mungkin Islam itu akan rahmat bagi seluruh alam, karena apa? Kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Maka inilah yang dimaksudkan dalam Islam, berbenah diri itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk semuanya. Cikal bakal terutama anak-anak yang kita didik itu ya, yang akan menjadi pembangkit peradaban Islam di hari depan. Ya, jadi yang kita lahirkan kan itu kan anak itu kan titipan ya. Tugas kita apa? Ya mendidik anak sebagaimana ajaran Rasul. Nah, kalau kita sudah bagus tuh ibadah mahdohnya, harusnya kita ajarkan juga anak-anak kita. Kita ajak juga mereka supaya mereka apa pemahamannya tentang Islam tuh mereka tahu. Nah, kalau anak kecil masih usia sekian itu sudah berani anarkis gitu ya, bagaimana mungkin dia akan menjadi pejuang Allah gitu kan? Bagaimana mungkin dia akan bisa memahami aturan-aturan Islam? Bagaimana mungkin dia akan menjalankan syariat Islam gitu kan? Apalagi sekarang ini ya informasi-informasi dari mana-mana itu luar biasa, bisa kita akses dari HP yang hanya berbentuk segi empat hitam itu setan gepeng. Luar biasa gitu ya. Saya dengar tuh seperti itu. Ya, kita bisa dapatkan akses apapun dari sana. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga, kita tidak punya portal, atau kita kemudian tidak tadi salama ya selamu, kita selamat sendiri aja tapi tidak menyelamatkan, akhirnya generasi kita mau jadi apa? Padahal kunci utama itu adalah ibu rumah tangga. Betul sekali. Berarti Ustazah, sebelum kita menyambung kajian kita pada kesempatan kali ini, saya akan tutup dulu karena mau ada jeda Ustazah, nanti kita lanjutkan lagi. Baiklah. Baik pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, tetap di channel kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa LDS TV, masih bersama saya Ummu Nova di Indahnya Islam dalam kajian kita kali ini dengan judul Berbenah Diri Adalah Cerminan dari Muslim Sejati. Tadi Ustazah kita sudah menyampaikan mengenai 3 dimensi, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minafsi, dan hablum minan nas. Nah, yang paling luas sangkupannya adalah hablum minan nas. Nah, tadi sudah dijabarkan juga ya Ustazah ya, bahwa tadi di hablum minan nas itu dari skup yang terkecil adalah dari keluarga. Nah, terus selanjutnya gimana nih Ustazah? Ketika sudah di keluarga sudah sukses nih, membenahi diri, membenahi keluarga, bersama suami sama-sama nuntut ilmu, sama-sama memahami syariat, kemudian mendidik anak dengan pola yang islami. Nah, itu gimana Ustazah selanjutnya? Ya, nah baik, kita lanjut ya. Jadi di dalam rumah tangga itu memang fungsi ibu itu adalah mendidik anak sesuai syariat Islam, termasuk di dalamnya adalah ayah. Nah, ketika perangkat ini sudah dilaksanakan ya, sesuai dengan ajaran Rasul, artinya rumah tangga ini adalah merupakan rumah tangga yang solih gitu kan ya. Karena kenapa kalau anak kecil dari dalam kandungan kan sudah diajarkan sehingga diajarkan tentang akidah Islam gitu, sehingga anak itu tidak akan mungkin seperti tadi anarkis gitu kan. Jadi dia terbentuk dengan akidah Islam yang kuat. Pada saat dia keluar rumah gitu, dia itu akan menjalankan syariat Islam itu dengan kuat. Ketika dia keluar rumah, seperti dia
berinteraksi, dia akan ingat bahwa yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Kemudian dia juga insya Allah tidak akan mencuri gitu kan, dan tidak akan anarkis seperti yang tadi gitu kan, seperti yang anak kecil tadi. Kemudian ketika dia melakukan interaksi sama orang di luar sana ya, di masyarakat sana, insya Allah dengan akidah Islam yang kuat, maka dia tidak akan melakukan kekeliruan. Kalaupun ada kekeliruan, namanya kita manusia ya kan, tempatnya kesalahan. Nah, kemudian diingat lagi bahwa manusia ini kan dalam bermuamalah itu kan harus amanah, harus jujur gitu kan. Ketika itu sudah terbentuk dalam rumah tangga, dalam pendidikan di dalam rumah tangga, insya Allah dia akan baik gitu ya, dia akan terbentuk menjadi anak yang solih, menjadi anak yang soliha, dan dia akan kokoh akidahnya karena dia sudah di backup dengan pemahaman yang baik tentang Islam. Nah, kembali lagi bahwa manusia itu kan ada ciptaan, Mbak. Manusia itu adalah makhluk ya, makhluk itu kan tidak sempurna. Suatu saat nanti akan ada masa berakhirnya ya kan, dia tidak akan abadi gitu kan. Nah, maka kalau misalkan nanti kita mati gitu ya, menjemput ajal, nah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban ya, sebagaimana dulu waktu Rasul menjelang wafat gitu kan, Rasul itu kan pernah kepada sahabat-sahabatnya itu meminta kisos ya. Misalkan siapa tahu di antara mereka ada yang terzolimi kan, Rasul itu buka baju nih, siapa yang pernah terzolimi gitu kan, boleh kisos kan, seperti itu. Kenapa Rasul melakukan itu? Karena Rasul tahu ketika nanti kita meninggal, ketika mati itu di yaumil akhir itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berat gitu loh. Maka sebagai makhluk, sebagai muslimah tadi yang kita harus berbenah diri gitu ya, tidak hanya untuk membenahi diri, harus menjadi muslimah sejati ya. Sebagai ibu rumah tangga memang kita harus membawa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang soliha. Nah, kalau misalkan tadi karena kita tidak mengajarkan anak-anak kita tentang syariat Islam gitu kan, tentang akidah Islam, akhirnya terjadilah hal-hal yang demikian. Nah, kalau sekarang kita sudah paham ya ibu-ibu ya, berbenah diri tidak hanya cukup untuk kita ya, skup sendiri gitu ya, tetapi kita harus membenahi juga lingkup yang ada di sekitar kita, baik itu anak, suami dan sebagainya, sehingga nanti kita berada di masyarakat itu tidak akan menjadi onar, menjadi pembuat onar gitu kan, ya banyaklah kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, apa yang harus kita terapkan dalam diri kita. Ketika Islam itu kita terapkan ya kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak, juga kepada rumah tangga dan sekitar kita, maka yang namanya Islam rahmatan lil alamin itu akan terwujud seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kita masih jauh ya. Kenapa? Karena masih banyak harus dibenahi ya, tidak hanya diri sendiri tapi juga lingkungan ya, ataupun ya kita sama-sama tahu kondisi sekarang ini sudah carut marut kan, seperti itu. Kadang-kadang yang salah dijadikan benar gitu, diklaim benar, yang benar-benar kebenaran itu Al-Quran tapi diklaim jadi salah. Berarti kan seperti itu. Kembali lagi kepada pribadi-pribadi ya, seperti sesuai dengan judul kita, berbenah diri adalah ciri muslim sejati. Berarti benar sekali ya Ustazah yang disampaikan Ustazah, bahwa kita memang sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim harus mendedikasikan diri kita itu untuk menuntut ilmu agar menjadi manfaat, jadi maslahat bagi umat gitu ya Ustazah. Ya mungkin Ustazah dari pertemuan kita ini kita akan menarik kesimpulan ya Ustazah, sebagai penutup kita akan meminta Ustazah untuk memberikan closing statement tentang materi kita pada hari ini. Tafadhol Ustazah. Ya, kan tema kita berbenah diri, menjadi cermin untuk kita jadi muslim yang sejati. Nah, artinya berbenah diri itu tidak cukup hanya pada diri kita sendiri. Kan tadi ya selamat dan menyelamatkan. Nah, kita juga harus juga menyelamatkan yang lain. Ya, membenahi juga, karena kan tadi amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan ya kita harus membenahinya juga, diminta atau tidak diminta gitu kan. Tapi dengan
yang ma'ruf kan gitu. Nah, dalam konteks ini kalau kita lakukan itu ya insya Allah anak-anak kita akan selamat, karena semua individu ini Sudah memiliki karakter yang baik. karakter yang baik dan saling mengingatkan, ya saling mengingatkan, Saling beramal ma'ruf, saling ya, beramal ma'ruf, terus juga berupaya untuk mencegah yang mungkar, ya seperti itu. Jadi mari kita membenahi diri, tapi tidak sebatas diri sendiri, tapi yang lain juga bersama-sama kita benahi, dan disinilah letak dakwah Islam itu berjalan. Iya, Jadi ada kalimat muslim sejati. Berarti tanpa syarat ya Ustazah, Ya. yang berbenah diri itu tanpa syarat. Aku tuh masih ibu-ibu susah nuntut ilmu, aku tuh masih kuliah susah, nggak ada waktu. Jadi nggak berbenah berbenah dong. ya tidak Dari sisi syariat gitu. Iya, tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tidak. Jadi yang namanya muslim ya semuanya mencakup, muslim untuk laki-laki, muslimah untuk perempuan kan gitu. Iya. Tapi muslim sejati ya harus melaksanakan yang tadi yang kita jelaskan tadi gitu ya. Tidak hanya cukup untuk kita membenahi diri sendiri seperti itu. Jadi Baik, secara Ustazah. keseluruhan kita harus wajib membenahi diri, menata diri menjadi lebih baik, dan kemudian ingat anak-anak itu juga adalah tugas kita, kemudian masyarakat juga adalah tugas kita, dan semuanya adalah tugas kita bersama. Baik, Seperti itu, terima Mbak kasih Nova. banyak Ustazah Jazakillah khairan atas materi yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah jadi bermanfaat buat kita Amin, semua. amin, Begitu ya juga dengan Rabbal pemirsa Alamin, Masya LDS Allah. TV dimanapun Anda berada. Baik, Anda bisa terus menyaksikan program Indahnya Islam setiap Sabtu pukul 15.30 sampai dengan pukul 14, tentunya di channel kesayangan kita ini. Saya Ummu Nova dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bangga menjadi muslimah, bangga menjadi muslim karena indahnya Islam. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.